Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Mikroprosesor dan IoT. Ini untuk diskusi kita yang ke-8, di mana untuk diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang arsitektur IoT, dan di sini kita akan menggunakan standar dari ITU, dan kodenya adalah ITU-T Y2060. Nah, teman-teman bisa download sendiri dokumennya di sini. Dan kalau teman-teman sudah download dan dibuka, dia hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, di sini 22 halaman, tapi nggak semua akan kita bahas. Tadi hanya poin-poin pentingnya saja. Nah, yang perlu teman ketahui di sini adalah apa yang disebut dengan arsitektur IoT. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah standar IoT yang meskipun sudah cukup lama, yaitu di sini kita lihat dia sudah 12 tahun yang lalu, karena di sini 2012, Juni 2012, tapi masih tetap berlaku sampai sekarang. Nah, untuk standar ITU-T-nya sendiri, jadi ITU-T untuk seri Y itu membahas tentang Next Generation Network. Jadi pada tahun 2012 itu memang lagi booming yang namanya NGN, Next Generation Network, dan IoT termasuk salah satu dari NGN. Dan ini dibahas di Y2060. Dan di sini hanya membahas tentang overview dari IoT. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui, memang kayak apa sih IoT Y itu? Bisa kita lihat, jadi di IoT Y ada Y dari 100 sampai Y899. Ini tentang arsitektur informasi infrastruktur secara global. Nah, kemudian baru dari Y1000 sampai Y1999, ini membahas tentang bagaimana menggabungkan antara Internet Protocol dengan NGN, Next Generation Network. Karena IP kan sudah lama kan adanya. Nah, NGN ini dianggap lumayan teknologi baru. Nah, gimana caranya NGN bisa masuk ke IP? Nah, di sini dibahas tentang Internet Protocol aspek. Nah, kemudian Y2000 sampai Y3099, nah inilah baru membahas tentang NGN-nya sendiri. Mulai dari framework dan functional arsitektur model. Ini Y2000 sampai Y2099. Dan karena kita pakai 2060, 2060 ada di dalamnya. Karena dia membahas tentang arsitektur model tentang IoT. Oke. Nah, teman-teman bisa dulu sendiri bentar ya untuk seri Y ini. Jadi mulai dari Y100 sampai Y3099 bisa dicari sendiri. Itu sebagian besar tersedia secara free. Oke. Nah, di sini kita akan bahas poin pertama adalah yang tentang ini. Mana dia? Ah, ini. Zoom sedikit. Nah, awalnya telekomunikasi itu hanya membahas dua buah aspek, yaitu time dan place. Jadi, gimana caranya agar komunikasi itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Time dan place. Oke, nah contoh misalnya ah, time dan place itu bisa di luar, bisa di dalam ruangan, atau bisa lewat komputer. Dan kalau secara waktu saja bisa malam hari, bisa siang hari, atau sedang berjalan. Itu adalah komunikasi dari aspek waktu. Sementara dari aspek tempat, itu bahasnya adalah di outdoor, apakah indoor, atau di komputer. Nah, dengan adanya IoT, ITUT itu menambah dimensi yang ketiga, yaitu anything. Jadi maksudnya bisa pakai apapun. Jadi nggak cuma kapanpun dan dimanapun, tapi sekarang ditambah satu lagi, yaitu
apapun. Nah, dengan adanya apapun di sini, berarti kita bisa menggunakan komunikasi atau membangun komunikasi antara komputer atau orang ke orang tanpa ada perantara komputer, atau orang ke sesuatu, atau sesuatu ke sesuatu. Nah, ini adalah aspek ketiga yang diperkenalkan oleh IoT dengan adanya model IoT. Oke. Nah, kemudian poin kedua yang ingin saya bahas di sini adalah tentang overview, technical overview dari IoT. Oke. Jadi menurut IoT, dia membagi menjadi dua buah dunia. Satu adalah dunia informasi, satu lagi adalah dunia fisik. Dunia informasi adalah sesuatu yang ada di lingkungan kita, dan dia bersifat relatif dan juga bisa berubah. Contoh misalnya kelembaban udara atau suhu udara. Nah, suhu udara atau kelembaban udara itu termasuk dalam information word di sini. Jadi misalnya untuk temperatur dan humidity itu ada dalam information word. Kenapa information word? Karena setiap orang itu bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Contoh misalnya, teman-teman mungkin merasa hari ini terasa sejuk. Tapi bagi sebagian orang, sore ini bisa terasa dingin sekali. Atau mungkin buat orang yang barusan berasal dari luar, kehujanan, kedinginan, kemudian masuk ke rumah, dia akan merasa, wah enak ya, hangat di sini, gitu. Jadi di sini information word itu bersifat relatif, tergantung persepsi dari setiap orangnya. Nah, karena setiap orang bisa berbeda-beda dalam membaca atau merasakan temperatur, maka di sini kita butuh sesuatu standarisasi. Nah, untuk bisa kita standarkan, tentunya kita harus ukur terlebih dahulu atau ubah dia menjadi sesuatu yang bisa menjadi angka. Makanya di sini kita butuh suatu mekanisme untuk mengubah dari information word ke physical word. Dan di sini kita akan menggunakan yang namanya physical thing ini. Jadi tugas physical thing ini adalah untuk mengubah sesuatu yang berasal dari information word menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur ini bisa beragam. Dia bisa mengubah dari temperatur itu menjadi misalnya arus listrik, atau tegangan listrik, atau resistansi, atau bentuk, atau warna, atau yang lainnya. Yang penting, dia bisa kita ukur. Contoh misalnya arus, bisa kita ukur pakai ampere meter. Tegangan, bisa kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Resistor, bisa kita ukur dengan menggunakan ohm meter. Bentuk, bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris. Warna, bisa kita ukur dengan spektrometer. Atau bisa juga yang lainnya. Jadi tugas dari physical thing ini adalah untuk mengubah sesuatu dari information word yang tadinya bersifat fleksibel dan relatif menjadi sesuatu yang bisa diukur. Itu tugas dari physical thing. Nah, ke dalam proses sehari-hari, physical thing di sini sering kita sebut sebagai sensor. Jadi sensor adalah perangkat yang bertugas untuk mengubah sesuatu dari information world menjadi sesuatu yang bisa diukur. Dan yang diukur itu bisa arus, tegangan, bisa resistor, resistansi, atau bisa juga bentuk ataupun juga warna. Nah, kemudian dari sesuatu yang bisa diukur ini,
Ya tentunya harus kita tangkap angkanya. Nah, untuk kita bisa tangkap, kita menggunakan perangkat yang kedua, yaitu device. Nah, device di sini dia punya tiga tugas. Yang pertama adalah akuisisi atau acquired, kemudian bisa proses, dan ketiga bisa transmit, bisa kirim. Jadi, tugas dari device di sini adalah pertama dia nangkap. Misalnya physical thing-nya atau sensornya menggunakan arus. Jadi perubahan temperatur di sini dia variasikan dengan menggunakan arus misalnya seperti ini. Nah, berarti device-nya harus bisa menangkap arusnya. Arus listriknya berapa ampere nih? 1 ampere kah? Atau setengah ampere? Atau seperempat? Atau sepersepuluh? Untuk bisa kita relasikan dengan temperatur. Nah, setelah device di sini mengakuisisi angka dari sensor atau dari physical thing, kemudian bisa dia proses. Nah, pada saat diproses ini, nah disinilah kita butuh yang namanya standar. Standar di sini tergantung, misalnya kita di temperatur, kita harus bikin sebuah tabel, misalnya. Ini adalah tabel untuk arus terhadap temperatur. Jadi kalau arusnya 1 ampere, maka itu menunjukkan temperaturnya adalah 50 derajat. Tapi derajat apa dulu? Oke, kita gunakan Celcius misalnya. Nah, sekarang kalau 2 ampere, oh itu berarti menunjukkan dia 25 derajat Celcius. 3 ampere, oh dia menunjukkan adalah 10 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, proses inilah yang kita sering sebut sebagai kalibrasi. Jadi kalibrasi adalah proses yang akan kita lakukan untuk mengubah hasil akuisisi tadi, misalnya tadi arus, menjadi sebuah angka yang sudah kita sepakati bersama. Contoh misalnya, kita pakai Celcius ya, oke. Jadi kita ukur dulu. Kita ukur pakai sensornya, cemplungin ke air mendidih. Ingat, air mendidih berarti harusnya 100 derajat Celcius kan. Nah, terus kemudian kita ukur berapa nilai arus dari sensor tersebut. Oh, ternyata arusnya adalah 1 ampere. Oke, 1 ampere, 1 derajat Celcius. Sekarang kita masukkan ke air yang mau membeku, berarti dia 0 derajat. Arusnya berapa? Oh, arusnya ternyata 10 ampere. Oh, berarti kita sudah punya titik pada saat dia didih dan titik pada saat dia membeku. Arus sekian, temperaturnya sekian. Nah, ini kita sebut sebagai kalibrasi. Dan itu termasuk fungsi kedua dari device, yaitu melakukan proses. Nah, kemudian setelah dia diproses, barulah kita apakan. Nah, opsinya adalah bisa dia dikirim, jadi transmit, atau bisa juga disimpan di store atau storage. Oke, jadi ada 4 fungsi dari device, yaitu akuisisi, proses, transmit, atau store atau simpan. Oke, nah pada saat dia ingin mengirimkan data atau ingin ingin menyimpan data, berarti kan pilihannya kirim, simpan, atau keduanya. Nah, kalau pada saat dia menentukan, oke, data ini harus dikirim, karena datanya ini perlu dimonitor secara real time. Nah, berarti datanya harus ditransmit. Nah, pada saat dia menentukan untuk, oh harus transmit. Nah, itu ada 3 opsi sekarang.
Opsi pertama adalah opsi A, yaitu datanya dikirimkan lewat gateway. Ini gateway-nya. Nah, fungsi dari gateway ada dua. Yang pertama adalah untuk mengubah protokol, dan kedua adalah untuk mengubah data format. Contoh misalnya, gateway di sini saya akan menggunakan WiFi misalnya. Berarti gateway di sini adalah akses point saya. Dan berarti komunikasi dari device ke access point itu menggunakan WiFi. Tapi setelah lewat dari access point, dia lewat fiber optik. Misalnya seperti ini. Nah, berarti ada perubahan protokol nih dari wireless ke fiber. Itu protokolnya beda. Dan formatnya pun juga beda. Tadinya adalah gelombang elektromagnetik karena pakai WiFi. Sekarang jadi eh, apa? Jadi light atau sinar. Karena fiber optik menggunakan sinar kan. Nah, ini kalau dia menggunakan gateway. Tapi ada kemungkinan juga dia tidak menggunakan gateway. Contoh misalnya yang komunikasi tipe B di sini. Komunikasi tipe B, device-nya itu sudah langsung tersambung ke communication network. Jadi tengahnya communication network, contohnya misalnya internet, paling gampangnya. Nah, kalau dia tanpa gateway, berarti device-nya itu langsung nyambung ke internet. Memang untuk saat ini sangat kecil kemungkinan sebuah device itu tersambung langsung ke internet agar dia bisa komunikasi tanpa gateway. Tapi ada juga sih, memang ada, tapi nggak banyak. Kenapa? Karena internet masih menggunakan, sebagian besar masih menggunakan IP versi 4. Dan tahu sendiri kan, IP versi 4 sangat terbatas. Jadi kalau ada device pingin nempel langsung ke internet, ya dia susah dapat IP address. Jadi biasanya makanya dia di belakang sebuah network atau di belakang sebuah gateway. Oke, nah opsi ketiga yaitu opsi C adalah komunikasi langsung. Jadi device ini ngobrol langsung sama device lainnya. Bisa terjadi tanpa lewat internet, tanpa lewat communication network. Oke, contohnya dari komunikasi adalah seperti ini misalnya. Di sini ada sebuah Arduino Uno, di sini juga ada sebuah Arduino Uno. Nah, di sini ada komunikasi terjadi. Dan komunikasi ini dia menggunakan serial port, tidak menggunakan TCP/IP, tidak menggunakan Wi-Fi, tidak menggunakan internet atau yang lainnya. Hanya kabel biasa saja. Oke. Nah, ini disebut sebagai direct communication. Oke, kita bahas sedikit tentang ini ya, tiga aspek ini. Kapan kita menggunakan komunikasi lewat gateway? Tentunya kalau perangkat kita atau device kita ada banyak. Kalau dia ada banyak, masing-masing kan harus kirim data kan. Nah, kalau masing-masing kirim data, nah tentunya akan menyulitkan eh, storage yang digunakan untuk nyimpen datanya. Karena jadi banyak yang ngobrol nih, banyak kirim data. Nah, di situ kita bisa menggunakan gateway. Jadi, dari beberapa device, dia connect sama gateway, nah gateway-nya yang ngirim ke internet. Contohnya seperti ini. Terus, opsi apa alasan kedua kita menggunakan gateway adalah karena ketersediaan dari connectivity. Contoh misalnya,
Saya ingin membangun IoT buat smart home. Nah, di smart home, hampir kebanyakan rumah sekarang sudah ada Wi-Fi. Nah, kalau sudah ada Wi-Fi-nya untuk tersambung ke internet, ya berarti gateway di sini ya kita pasang menggunakan access point. Daripada setiap device yang ngobrol langsung sama internet, ya lewat access point aja. Nah, itu alasan kedua kita menggunakan gateway, karena memang sudah tersedia connectivity-nya. Oke. Nah, kalau tanpa gateway, nah contohnya misalnya adalah kita perlu sebuah IoT di mana kita harus bisa mengontrol langsung IoT tersebut secara real time. Nah, kalau dia lewat gateway, tentunya ada delay kan, dari device kirim dulu ke gateway-nya, di gateway ada uh, caching, jadi disimpan dulu, baru kemudian dikirim. Nah, itu akan terjadi delay. Nah, ada beberapa kondisi di mana implementasi IoT tidak memperbolehkan adanya delay yang besar. Makanya dia tidak menggunakan gateway, jadi harus langsung connect ke internet agar dia langsung ngobrol. Dan alasan kedua adalah kalau kita butuh melakukan kontrol langsung ke sistemnya. Contoh misalnya adalah CCTV. CCTV itu seringkali perlu kita sambungkan langsung dengan internet. Kenapa? Ya karena kita ingin langsung melihat kondisi secara real time. Contoh misalnya adalah kondisi lalu lintas. CCTV ini digunakan untuk memonitor lalu lintas. Misal di perempatan Buah Batu dan Soekarno-Hatta. Itu sering sekali terjadi macet. Jadi misal di sini, ini Buah Batu, dan inilah Soekarno-Hatta. Nah, ada kondisi di mana yang dari Suta di sini sudah panjang banget, yang di Bubat udah kosong. Nah, kalau kita tidak awasi atau tidak kita monitor secara langsung, nggak efisien jadinya. Dari Bubat sudah kosong, jadi nggak ada lagi yang melintas di perempatan ini. Kenapa enggak kita gunakan saja untuk membuka yang dari Soekarno-Hatta? Nah, disitulah kita butuh CCTV. Dan CCTV-nya akan kita pasang langsung ke internet agar kita bisa langsung melihat kondisinya. Karena kalau CCTV beda 2 detik aja itu sudah pengaruh. Jadi misalnya, wah kosong tuh, gitu. Ah bukanya Soekarno-Hatta, gitu. Ternyata itu 2 detik yang lalu. Dan 2 detik kemudian saat ini benar sudah penuh itu tempatnya gitu buat dari bawah batunya. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, kalau opsi yang ketiga dari communication itu kita butuhkan pas kapan? Nah, biasanya kita butuhkan kalau dia tidak punya apa namanya? Dia tidak punya koneksi ke internet. Contoh misalnya, saya ingin menyalakan lampu menggunakan remote control. Tapi di rumah ini nggak ada WiFi, nggak ada sinyal internet sama sekali. Nah, terus gimana? Ya, opsinya adalah kita menggunakan misalnya radio frekuensi untuk mengirimkan kontrol atau sinyal kontrol. Oh, ini yang sudah saya ubah. Nah, jadi saya klik, maka dia akan nyala. Saya klik lagi, dia mati. Itu kita bisa menggunakan remote control. Oke? Nah, itu kondisi di mana kita membutuhkan yang direct communication. Oke, ini untuk yang poin kedua yang perlu kita bahas dari ITUT Y2060.
Nah, sebelum kita lanjut, kalau nggak salah ada 3 topik yang mau kita bahas ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan dengan menggunakan real device. Kita coba. Hmm. Nah, ini dia. Nah, ini adalah perangkat Node MCU yang nanti teman-teman akan gunakan juga di apa namanya? Di project teman-teman, di Node MCU-nya. Nah, Node MCU ini termasuk salah satu yang masuk kategori device karena dia yang melakukan akuisisi dan juga melakukan processing. Nah, kemudian di sini terhubung dengan 3 buah sensor. Ada DHT11 ini. DHT11 adalah sensor untuk mengubah temperatur dan humidity lingkungan menjadi sebuah angka. Dan angka yang didapat adalah angka dia resistansi. Jadi di sini dia akan menggunakan resistansi untuk memberitahu sekarang temperaturnya berapa. Cuma output dari sensor ini belum jadi derajat Celcius ya. Jadi masih dalam bentuk resistansi R. Nah, baru nanti dari R di sini dia akan ada proses di sini dan kebetulan di sini adalah data sebenarnya adalah termometer dan hygrometer digital. Jadi di sini sudah ada proses yang mengubah angka temperatur arus tadi menjadi sebuah angka dan angkanya tinggal kita ambil menggunakan kabel ini dan masuk ke node MCU. Nah, itulah proses akuisisi data. Dari akuisisi itu maksudnya ngambil ya, ngambil data dari sensor ke device. Dan device-nya di sini kita menggunakan node MCU. Kemudian ada sensor kedua, yaitu sensor intensitas cahaya. Di sini ada sebuah komponen kecil yang namanya LDR. Nih, dia adalah light dependent resistor. Jadi dia resistansinya tergantung dari jumlah foton yang menimpa sisi yang ini. Semakin banyak foton yang menumbuh atau menimpa sisi ini, sisi LDR ini, maka R-nya akan berbeda. Dan di sini kita menggunakan yang NTC atau negatif temperatur koefisien. Yang artinya semakin banyak foton atau sinar yang menumbuk ke sisi ini, semakin banyak foton, maka R-nya semakin kecil. Berbanding terbalik. Jadi. Nah, hasil dari R ini, karena dia yang dihasilkan adalah R juga, itu diukur oleh komparator di sini untuk mendapatkan sebuah nilai. Dan nilainya bisa kita ambil secara analog. Di sini ada pin untuk analognya. Ini. Di sini ada pin buat analognya. Dan juga ada pin buat digital. Nah, kemudian sensor ketiga adalah sensor soil moisture. Cara kerjanya adalah setiap beberapa saat kontrol di sini akan mengirimkan arus listrik. Arus listriknya akan mengalir lewat 2 kabel ini dan satu kabel akan ke sisi ini, satu kabel akan ke sisi ini. Nah, kalau tanahnya nanti ini tajepin ke tanah,
jadi masukin ke tanah. Kalau tanahnya basah, berarti dia bisa menghantarkan arus listrik kan. Nah, jadi arus listrik dari sini ke sini akan terhubung. Nah, semakin basah tanahnya, maka semakin kecil nilai R antara sisi ini dengan sisi yang ini. Nah, nilai R tersebutlah yang diukur. Atau sebenarnya nilai arusnya sih, nilai arus yang bisa mengalir dari sisi ini ke sisi ini, itu yang diukur dan dikirimkan ke komparator ini. Komparator ini akan menghasilkan sebuah angka dan angka tersebut akan diakuisisi oleh device kita. Nah, kemudian data tersebut bisa diproses dan kemudian bisa juga disimpan. Misalnya kita bisa simpan menggunakan SD card atau bisa juga kita simpan dengan menggunakan apa ya, misalnya oh ini bukan. Mana dia? Oh ini bisa kita simpan juga dengan menggunakan EEPROM. Jadi bisa pakai SD card, berarti lebih besar kan dia, cuma lebih banyak power yang dibutuhkan, atau bisa menggunakan EEPROM, kecil tapi lebih hemat daya. Atau bisa juga ditransmisikan. Jadi bisa juga dari Node MCU, karena di Node MCU ini sudah embedded dengan Wi-Fi, di sini ada logo Wi-Fi-nya, ini logo Wi-Fi-nya. Jadi dia bisa mengirimkan data lewat Wi-Fi. Oke, nah ini adalah cuplikan dari bahwa IoT itu terbangun dari sensor yang akan menangkap informasi dari information world dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur itu bisa arus, tegangan, resistansi, bentuk, warna, atau yang lainnya. Nah, hasil perubahan dari information world menjadi sesuatu yang bisa diukur tadi oleh sensor harus ditangkap oleh device atau IoT device. Dalam hal ini, kita menggunakan yang Node MCU. Nah, setelah ditangkap, datanya bisa diproses, dan kemudian datanya bisa disimpan, atau bisa juga dikirim. Nah, dikirimnya itu bisa ke internet, bisa lewat gateway, atau bisa tanpa gateway, atau bisa dikirimnya ke perangkat lainnya, atau yang sering kita sebut sebagai direct communication. Atau beberapa orang sering menyebutnya juga dengan menggunakan mesin to mesin communication atau M to M. Oke, ini topik kedua kita. Nah, sekarang topik yang ketiga adalah, oh ya, cuma tiga topik. Adalah ini, IoT reference modelnya atau arsitekturnya. Nah, menurut ITUT Y2060, mereka membagi arsitektur IoT dengan sebutan IoT reference model menjadi 4 layer. Layer pertama adalah aplikasi paling atas, kemudian service support dan application support layer, jadi layer yang untuk mendukung ke layer aplikasi, di sini. Jadi ini buat mendukung layer aplikasi. Dan kemudian di bawahnya itu ada jaringan dan kemudian device. Dan kalau digambarkan dia seperti ini. Nah, paling bawah ada device layer. Di device layer ada device-nya sendiri, tentunya dengan sensor juga. Ini sensor, termasuk gateway-nya. Jadi, mulai dari sensor, IoT device, sampai gateway, itu termasuk dalam layer device.
Nah, setelah gateway mengirimkan informasinya, barulah dia masuk ke network layer. Di network layer ini ada networking capabilities dan juga ada transport capabilities. Jadi, kita bisa membuat sebuah desain komunikasi di layer network. Yang penting dia bisa memberikan kapabilitas dari networking. Contoh misalnya, gimana caranya sebuah informasi itu bisa diasosiasikan dengan sebuah device. Nah, biasanya kalau di TCP/IP kita menggunakan alamat IP atau alamat MAC address. Itu termasuk dalam salah satu networking capabilities. Dan kemudian gimana caranya agar data tersebut bisa sampai dengan selamat di tujuan. Nah, ini termasuk transport capabilities. Contohnya misalnya kalau di TCP/IP kita bisa menggunakan TCP, bisa menggunakan UDP. Nah, cuma di ITUT 2060 ini dia nggak apa? Dia tidak saklek harus pakai TCP/IP. Nah, makanya di sini disebut sebagai IoT reference model. Terserah kita misalnya mau bikin framework komunikasi sendiri, yang penting di network layer ini dia harus punya kemampuan networking, harus punya kemampuan transportasi, dan seterusnya. Nah, data dari device ini masuk gateway, nyambung ke network layer, terus kemana? Masuklah ke atas, yaitu ke service support dan application support layer. Nah, contoh paling real dari layer ini adalah IoT Cloud atau sering juga disebut sebagai IoT Platform. Contohnya misalnya Google Firebase, terus ada IoT Cloud dari Arduino, terus ada ThinkSpeak, atau kalau dari Telkom ada Telkom Antares, dan lainnya. Nah, ini termasuk dalam service support dan application support layer. Jadi dia fungsinya hanya untuk mensupport layer atasnya. Nah, setelah misalnya uh, service support ini saya cuma pengen nyimpen aja deh. Oke, berarti kita butuhnya IoT Cloud yang hanya untuk storage. Nah, data yang sudah tersimpan di IoT Cloud ini baru kemudian kita gunakan di IoT application. Contohnya misalnya adalah untuk monitoring. Misalnya dengan menggunakan dashboard. Atau bisa juga kita tambahkan dengan menggunakan machine learning. Atau bisa juga menggunakan computer vision atau yang lainnya. Terserah kita. Yang penting datanya berasal dari IoT Cloud tadi. Oke, ini 4 layer yang tersedia di IoT Reference Model berdasarkan ITUT Y2060. Nah, tidak hanya itu aja. Ada 2 pilar lagi di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kiri adalah manajemen capabilities dan yang sebelah kanan adalah security capabilities. Nah, di manajemen capabilities ini membahas ada banyak hal. Contoh misalnya adalah bagaimana caranya sebuah IoT, kita beli perangkat IoT, kemudian IoT tersebut mau kita masukkan ke existing network. Itu berarti kan manage IoT device-nya kan. Nah, gimana caranya kita bisa memanage IoT device? Gimana cara kita bisa memanage data dari IoT device? Nah, itu termasuk dalam manajemen capabilities. Nah, salah satu topik bahasan di sini adalah auto provisioning. Jadi misalnya saya sebagai pelanggan, saya mau pasang CCTV di rumah saya. Berarti saya tinggal beli
CCTV-nya, kemudian saya pasang. Nah, pada saat saya pasang, saya nggak mau coding kan. Pokoknya saya tinggal pasang, setup, selesai. Nggak mau saya coding-coding lagi gitu. Nah, gimana caranya biar tanpa coding, perangkat IoT kita ini bisa langsung dipakai oleh orang awam atau siapapun yang mau menggunakan. Kita nggak mau kan ngasih ini source code-nya ya, nanti install aplikasi ini, kemudian source code-nya diupload ke IoT device-nya. Nah, jadi deh, udah selesai, tinggal pasang. Nah, itu nggak mau, itu kan ribet banget. Kita pengennya beli, pasang, selesai. Nah, ini disebut sebagai auto provisioning. Jadi, mulai dari beli sampai layanannya aktif, itu termasuk sebagai fase disebut sebagai provisioning. Nah, di sini auto berarti provisioningnya bisa dilakukan secara otomatis. Itu salah satu aspek di manajemen capabilities. Nah, kalau pilar kanannya adalah security capabilities. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita bahas. Misalnya, security-nya apa dulu? Perangkatnya kah? Atau datanya kah? Kalau datanya, data di mana? Data yang tersimpan di IoT-nya atau data yang sedang ditransmisikan. Kemudian, kalau bukan datanya, terus apalagi bisa kita apa kita amankan? Oh, misalnya OS-nya. Ada beberapa kejadian di mana IoT device itu dihack di level OS sehingga data-data yang harusnya dikirimkan ke command center ke pusat itu dicuri datanya atau mungkin malah bisa dikontrol. Jadi saya bisa ngeliat CCTV rumah orang lain. Contohnya misalnya seperti itu. Oke, ini tiga topik yang ingin dibahas dengan menggunakan Y2060. Sisanya adalah penjelasan tadi, kayak misalnya network capabilities, apa aja sih dalamnya? Transport capability itu ada apa aja yang perlu diatur di sana? Kemudian ada apa? Management capabilities, misalnya di sini device management, kayak auto provisioning, kemudian misalnya auto update untuk firmware-nya, itu caranya gimana? Gitu. Nah, itu termasuk dalam aspek device management. Oke, itu nanti bisa baca dari sini. Oke, itu aja untuk topik diskusi kita yang ke-8. Terima kasih.